Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Semoga kamu tetap semangat belajarnya dan bersabar pada kondisi pandemi ini. Ya, jaga kesehatan. Mudah-mudahan lekas berlalu dan kamu bisa belajar di sekolah dan kita bisa bertatap muka. Ya, tapi inilah kondisinya. Harus baik. Kita masuk pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi ada 4 ya. Pelaku ekonomi ada 4. 1. Pelaku ekonomi ya, rumah tangga keluarga. 2. Rumah tangga perusahaan. 3. Pemerintah. 4. Masyarakat luar negeri. Jadi ada 4. Nah, keempat pelaku ekonomi ini saling berkaitan ya, saling berkaitan satu sama lain. Bagaikan roda dengan jari-jari. Ketika jari-jari pada roda salah satunya rusak, maka roda itu berjalannya tidak baik dan membahayakan. Begitu juga ini, jika salah satunya tidak efektif, maka roda ekonomi akan tidak berjalan dengan baik. Paham ya? Nah, kita masuk rumah tangga keluarga. Nah, rumah tangga keluarga itu ya memiliki peran bisa sebagai konsumen dan bisa sebagai produsen. Jadi dia bisa memerankan 2 peran ya dalam ekonomi. Nah, ketika dia sebagai konsumen ya, rumah tangga keluarga itu membeli barang, memakai barang, menggunakan barang. Nah, ketika dia berperan sebagai produsen ya, dia akan menawarkan sumber daya alam, contohnya menawarkan hasil pertaniannya, menawarkan sumber daya manusia, menawarkan tenaga kerjanya, menawarkan uangnya, modal atau skillnya. Nah, itulah peran pelaku rumah tangga keluarga ya. Bisa sebagai konsumen, sebagai pemakai barang, bisa sebagai produsen, yaitu menawarkan ya faktor-faktor produksi. Nah, itu dia peran rumah tangga keluarga. Nah, ini sangat berperan. Nah, satu lagi juga rumah tangga keluarga juga bisa membayar pajak kepada pemerintah. Nah, yang kedua rumah tangga perusahaan. Nah, rumah tangga perusahaan itu apa? Nah, rumah tangga perusahaan juga demikian, bisa berperan sebagai produsen, bisa berperan sebagai konsumen. Nah, dia berperan sebagai produsen ketika perusahaan itu menghasilkan barang ya, lalu menjualnya kepada masyarakat atau konsumen. Itu dia kalau dia sebagai produsen. Nah, bisa sebagai produsen. Nah, sebagai produsen ketika konsumen ya, bisa sebagai konsumen ketika ya perusahaan membutuhkan faktor-faktor produksi dari rumah tangga keluarga. Oke. Nah, yang ketiga ya, rumah tangga pemerintah ya, pelaku yang ketiga pemerintah. Nah, pemerintah itu ya kan tugasnya adalah 1, menyediakan fasilitas-fasilitas umum yang dibutuhkan oleh pelaku ekonomi baik keluarga maupun perusahaan, seperti jalan ya, jalan tol contohnya ya, kemudian kebutuhan publik seperti air, listrik. Nah, dan pemerintah juga berperan sebagai penghimpun pajak dari rumah tangga keluarga, perusahaan maupun masyarakat luar negeri. Oke. Nah, yang keempat nih, ya pelaku yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Nah, kita tidak terlepas dari hubungan dengan internasional dalam hal ya pada umumnya adalah ekspor dan impor ya. Nah, ketika negara kita menjual barang ke luar negeri, maka di situ melakukan ekspor. Nah, ketika kita membeli barang dari luar negeri, maka di situ kita melakukan kegiatan impor, ya, membeli barang dari luar negeri. Nah, nanti keuntungannya juga akan kita terima melalui pemerintah, yaitu pemerintah akan menghimpun pajak yang disebut biaya impor atau biaya ekspor dalam kegiatan ekspor impor ini. Nah, itu dia. Maka yang keempat pelaku ekonomi tadi rumah tangga keluarga ya. Nah, hubungan antara rumah tangga keluarga dengan perusahaan ya, dengan perusahaan. Nah, timbal balik, hubungan timbal balik. Keluarga bisa sebagai konsumen dan produsen, perusahaan bisa sebagai produsen dan konsumen. Nah, lihat pada diagram ini. Ada garis warna biru dan ada garis warna abu-abu. Garis warna abu-abu menerangkan aliran barang ya, sedangkan garis warna biru itu menerangkan aliran uang. Nah, lihat garis yang di atas. Di atas ya kan, produsen sebagai perusahaan sebagai produsen, konsumen rumah tangga sebagai konsumen. Nah, ketika perusahaan menjual barang ya, menjual barang ke rumah tangga konsumen atau keluarga ya kan, maka di situ
bawah ya, ada aliran dari rumah tangga keluarga menjual sumber daya kepada perusahaan. Berarti di bawah itu garis yang menerangkan bahwa rumah tangga keluarga sebagai produsen, dia menawarkan sumber daya kepada perusahaan seperti sumber daya alam, sumber daya manusia mungkin, modal, skill itu dijual kepada perusahaan, lalu nanti perusahaan membalas dengan pembayaran akan sumber-sumber daya itu. Dibayarkanlah kepada rumah tangga keluarga dalam bentuk apa? Mungkin laba, sewa, gaji, ya itulah yang akan dibayarkan kepada rumah tangga keluarga. Nah, jadi kalau kita perhatikan garis siklus yang di atas menerangkan produsen sebagai produsen itu terletak pada perusahaan konsumen rumah tangga, yang di bawah menerangkan tentang rumah tangga keluarga sebagai produsen dan perusahaan sebagai konsumen. Paham ya? Nah, berikut hubungan tiga pelaku ekonomi. Kita masukkan pemerintah ya, pemerintah di tengah-tengah. Nah, kalau tadi hubungan antara rumah tangga keluarga dengan perusahaan sudah bisa jelaskan, yang di atas menerangkan perusahaan sebagai produsen, rumah tangga sebagai konsumen, di bawah menerangkan perusahaan sebagai konsumen, keluarga sebagai produsen. Nah, sedangkan pemerintah di situ adalah penyedia sarana-sarana atau fasilitas umum kepada keluarga maupun perusahaan, kemudian menghimpun pajak baik dari rumah tangga perusahaan maupun rumah tangga keluarga, dan juga memberikan subsidi atau bantuan kepada kedua pelaku ini, baik keluarga maupun perusahaan. Nah, itu keterkaitannya. Nah, yang berikut hubungan empat pelaku ekonomi. Masuklah masyarakat luar negeri. Nah, masyarakat luar negeri tadi berkaitan dengan ekspor dan impor. Jadi melakukan ekspor impor itu bisa dilakukan oleh perusahaan ya. Di sini saya buat perusahaan, tidak hanya perusahaan saja, juga keluarga. Bedanya apa? Kalau dia perusahaan berarti perusahaan mengekspor barang yang dihasilkan kepada masyarakat luar negeri, dan perusahaan mengimpor bahan-bahan baku mungkin ya, bahan-bahan baku yang diambil dari luar negeri. Nah, bagaimana kalau masyarakat luar negeri dengan rumah tangga keluarga? Bisa. Berarti rumah tangga keluarga mengekspor perusahaan, pemerintah, masyarakat luar negeri, ini saling berkaitan. Nah, keterkaitan keempat pelaku ini, hubungannya ini ya, hubungan ini saling terkait ya. Ini dapat digambarkan ke dalam bentuk siklus. Nah, disebutlah dia siklus kegiatan ekonomi ya, atau disebut circular flow diagram activity of economy ya kan. Nah, kita lihat hubungannya antara pelaku-pelaku ekonomi ini. Nah, yang pertama sekali kita buat hubungan dua sektor. Kita ekspor sumber daya atau faktor produksi, sedangkan mengimpor barang-barang konsumsi. Oke, baik, sekianlah penjelasan hari ini tentang hubungan keempat pelaku ekonomi.